Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini untuk kelas 11A, apakah ada yang sakit? Ada. Berapa orang? Oh, izin. Oke. Oke. Kita langsung saja. Hari ini Bapak akan mencoba untuk ngomong atau berbicara atau berdiskusi tentang apa yang kalian perlukan. Kebutuhan murid berarti apa yang kalian perlukan, seperti itu. Tentunya berkaitan bukan yang ada di rumah, melainkan yang ada di sekolah. Oke. Apa yang kalian butuhkan di sekolah adalah apa kira-kira yang kalian butuhkan? Oke. Terkait ini, apa yang kalian butuhkan? Kira-kira apa? Bisa nggak kalian memikirkannya? Kira-kira Bapak kasih waktu kalian 1 menit untuk berpikir, ya. Oke, nanti kan Bapak coba tanya satu-satu ataupun nanti siapa yang mau menjawab. Oke, siapa mau menyampaikan pendapatnya tentang ini? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Ervin. Oh iya. Berarti tentang ruangan kelas ya, Ervin ya. Ruangan kelasnya sudah ada, namun kayaknya perlu beberapa perbaikan lagi. Oke. Sekarang ada lagi nggak yang mau bertanya? Jangan angkat tangan. Oke, silakan. Oh, parkirannya perlu diluasin lagi karena jumlah murid sudah tambah. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Oke, cukup. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang ini. Kalau tadi kan apa yang kalian butuhkan. Sekarang kira-kira nih apa yang sudah kalian miliki? Oke, dari sini kira-kira ada yang punya pendapat Kak? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Wildan. Oke, ada lagi yang lain. Oke, silakan Bayu. Oke, ada lagi? Oke, silakan Mujay. Kita mempunyai musola untuk kegiatan keagamaan. Oke, ada lagi? Oke, silakan Dija. Kita punya lapangan untuk upacara dan kegiatan lainnya. Oke, ternyata banyak ya. Kita sudah memiliki fasilitas, kemudian juga sesuatu hal yang dapat memperlancar kita yang berada di sekolah itu. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah menjawab ada 2 pertanyaan. Inilah, apa saja sih yang sudah kalian miliki, dan yang pertama lagi apa saja yang kalian butuhkan. Nah, secara sederhana, secara singkat, ada beberapa hal yang tadi yang kalian butuhkan dari fasilitas, kemudian dari lingkungan yang nyaman untuk belajar. Inilah. Kemudian yang kedua, apa saja sih yang sudah kalian miliki di sekolah? Tadi Bapak tangkap ada yang menyebut fasilitas di sekolah, ada yang minta lapangan yang nyaman, minta kelas yang nyaman, minta kipas angin yang yang bagus, iyalah. Kemudian apa saja yang sudah dimiliki? Ada jawaban dari Wildan, katanya kita Pak punya organisasi sekolah seperti OSIS dan lain-lain. Bahkan sampai punya tempat ibadah. Nah, pada selanjutnya, baik, dari 2 pertanyaan yang sudah kita diskusikan, kemudian kalian masing-masing punya jawaban tentang apa fasilitas yang sudah dimiliki, tentang apa kebutuhan kalian.
Nah, kira-kira sekarang kalian sudah dapat menentukan atau membuat kesimpulan dari hasil diskusi kita tadi. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan Aminah. Baik, sangat bagus kesimpulan dari Aminah. Silahkan tepuk tangan. Sekarang selanjutnya di depan kalian ada pertanyaan terakhir atau kegiatan terakhir dari sesi ini. Setelah setelah kita diskusi tadi sampai pada kesimpulan, kira-kira bagaimana perasaan kalian tentang kegiatan yang sudah kita laksanakan, tentang diskusi yang kita laksanakan? Kira-kira perasaan kalian seperti apa? Oke, kira-kira siapa yang mau memberikan atau mengungkapkan perasaannya setelah kegiatan kita pada hari ini? Silahkan angkat tangan. Ya, Unik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Unik. Ada yang lain? Baik, silahkan. Syahrul. Bagus ya, tepuk tangan untuk Syahrul. Oke, baik, dengan slide terakhir Bapak rasa untuk kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Semoga dengan kegiatan yang sudah kita laksanakan, kita dapat memaksimalkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Marilah kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayah jualah kita bisa berkumpul di sini, bersilaturahmi di sini. Kemudian tak lupa salawat serta salam selalu kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat beliau dan umat beliau. Semoga kita nanti disatukan dengan beliau di akhir zaman di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ulun hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Selam Baris, kemudian Komite SMA 1 Selam Baris, para tamu undangan, rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Selam Baris yang selalu berbahagia. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, di sini ulun Muhammad Yudi Ardinata bersama dengan rekan ulun Bapak Muhammad Rashid ingin nanti sharing atau berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian terkait seperti yang ada sudah tertulis di sana terkait tentang aset yang kita miliki di sekolah. Mohon nanti Bapak Ibu sekalian bisa membantu berdiskusi, menyampaikan pendapat, gagasan ataupun masukan kepada kami terkait program diskusi ini. Silakan. Lanjut. Oke. Pemetaan aset. Aset artinya sesuatu yang kita miliki bersama yang ada di sekolah. Ada beberapa macam aset, ada 7 macam dari manusia, kemudian sosial, fisik, finansial, kemudian lingkungan, sampai dengan hubungan kerjasama. Yang pertama timbul, kira-kira di sini ada pertanyaan di sana. Apa yang sekolah kita butuhkan? Kira-kira apa Bapak Ibu yang sekolah kita butuhkan? Boleh apa saja? Kira-kira yang butuhkan. Mungkin dari guru dulu. Guru apa yang Bapak Ibu butuhkan sekolah ini supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar? Apa? Alat peraga. Oke. Apalagi? Ruang kelas perlu
10. Oke, itu termasuk fisik, sarana ruang kelas itu fisik. Lapangan, oke. Selain daripada itu, ada lagi? Gimana Pak? MCK, oke, termasuk juga lingkungan fisik juga. Selain fisik ada lagi? TU, oke. Itu kalau Pak Alfi bilangnya TU berarti berkaitan dengan modal manusia. Nah, kira-kira di sekolah sini ada berapa modal manusia yang kita miliki? Yang pertama dulu tentunya pimpinan kita. Pimpinan kita, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rizani Haris, apa yang dapat kita lihat di sana? Yang pertama dulu kita bisa lihat, saya beri pertanyaan pemantik, spesifikasi pendidikan. Beliau sudah S2, oke. Ada positifnya. Yang kedua, beliau punya lisensi kepala sekolah. Oke, seperti itu. Sekarang untuk guru. Oh iya, ketinggalan juga Bapak Kepala Sekolah juga seorang guru ya asalnya ya. Beliau juga punya sertifikat apa? Pendidik tentunya. Sekarang untuk ke guru. Nah, di guru kan sudah ada bervarian nih. Yang pertama dulu, spesifikasi pendidikan. Minimal kita punya pendidikan apa? S1, oke. Kemudian untuk presentasi yang sudah punya atau minimal sudah melewati program pendidikan guru profesional atau PPG sudah berapa persen untuk guru? Hampir 100% ya. Oke, berarti sudah hampir tercapai seperti itu. Walaupun masih ada beberapa yang proses. Kita doakan mudah-mudahan nanti segeranya mendapatkan sertifikat PPG. Oke, selanjutnya dari selain ada kepala sekolah, ada guru, ada apa lagi? TU. Oke, TU gimana kita? Kita punya kepala TU? Nah, oke. Kemudian di bawahnya stafnya juga punya. Oke, untuk spesifikasi sudah sudah memenuhi ya? Oh iya, masih kurang berarti. Oke. Berarti untuk ada oh iya, oke, berarti antara perbandingan dari keperluan dengan jumlah real masih belum balan ya atau seimbang ya, seperti itu pendapatnya atau gimana? Itu kan ada rasionya yang analisis kebutuhan. Oh iya, anjabnya ya? Iya. Oke. Selanjutnya sudah ada 3 yang terakhir, modal manusia. Bukan yang terakhir, ada beberapa sih lagi. Modal manusia lagi yang kita miliki yang jelas kita lihat sehari-hari. Guru sudah. Apalagi atau Bapak siswa kata Bapak. Gimana untuk siswa kita? Spesifikasinya gimana? Menurut Bapak Ibu? Untuk motivasinya bagaimana? Motivasi sekolah? Gimana? Enggak apa-apa dijawab seadanya saja. Masih kurang, oke. Oke, masih kurang ternyata untuk siswa, khususnya untuk siswa laki-laki. Perempuannya? Oke, berarti kita sudah memiliki aset siswa di sini, khususnya pada perempuan yang sudah bagus ternyata. Tinggal peningkatan pada yang laki-laki. Oke, selain itu ada lagi dari siswa kita berpindah ke orang tua. Gimana orang tua? Oh ya, komite. Ya, komite juga perwakilan orang tua. Oke, komite dulu. Gimana komite? Di sini sih lumayan aktif partisipasi untuk membangun sekolah yang tidak bisa di-cover dalam pos biasanya. Oke. Sudah tercover ya oleh berarti komite, tapi komite mempunyai sumbangsi ternyata di sini. Oke. Selanjutnya untuk orang tua secara umum bagaimana hubungannya dengan kita semua? Khususnya wali kelas? Oh, sudah ada paguyuban, alhamdulillah berarti. Hubungannya lancar berarti. Sharing, komunikasi lancar. Masih ada sebagian yang susah? Oke. Itu terkendala masalah apa Bapak Ibu? Kalau boleh ulun tahu? Oh, tidak punya HP. Ya, semuanya komunikasinya tidak bisa jalan. Ya, sekolah sudah berusaha. Oke. Sekarang untuk aset tadi ulun sudah beri sudah beri gambaran aset. Sekarang yang kembali lagi ke yang sekolah butuhkan. Yang pertama tadi ulun dengar ada sudah fisik disampaikan, orang tua sudah. Kira-kira finansial, untuk finansial bagaimana selanjutnya?
Finansial perlu. Bagaimana untuk finansial kita di sekolah sini? Sumber dana, maksudnya sumber dana? Oke, dana bos. Oke. Habis itu yang suplemennya komite, juga nggak bisa memperoleh komite. Oke, ada sumbangan komite ya Pak Albi ya? Oke. Untuk dari perusahaan bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada terlihat kita? Oke, pernah ada. Oke, siap. Berarti untuk finansial ada ya. Habis itu untuk kerjasama dengan pihak luar, contohnya misalkan bagian kesehatan kita ada kerjasama. Iya, dengan puskesmas. Oke, betul. Kemudian dari segi keamanan kita ada kerjasama dengan apa? Polisi, Polsek. Oke, siap. Berarti untuk sesuatu yang telah kita butuhkan atau di sekolah butuhkan itu sebagian besar sudah mulai tercapai. Kira-kira apa yang belum tercapai menurut Bapak Ibu? Ada nggak yang belum tercapai? Asetnya dari mungkin manusianya yang perlu nanti kita tingkatkan. Oh, sarana, fisiknya berarti ya, fisik terkait semuanya nanti. Sarana, ruang kelas mungkin ya, fasilitas kelas. Oke. Oh iya, oke. Untuk standarisasi ruangan berarti sudah pas ya. Tinggal penambahan yang di dalam, fasilitas di dalam. Oke, nih yang perlu didengar. Ini Bapak Kepala Sekolah katanya ruang guru masih kecil. Aja, ya gitu. Nah, nanti kata Bapak diusulkan nanti di dana alokasi khusus. Mungkin di tahun depan Pak ya, supaya nanti aset kita akan mulai menambah. Meja guru, oke. Khusus ya. Tempat duduk katanya dari segi keagamaan. Apa itu? Tempat wudhu dua atap. Oke. Ini seorang akun datang sudah ngalih masuk tangan di tangannya. Ini bagus kata sama kalau hujan. Oh iya. Oke. Ternyata kita punya aset untuk sumber air itu sudah ada, namun perlu ditingkatkan lagi. Nah, fungsinya di sini, saya menulis di sana apa yang sekolah butuhkan supaya kita sama-sama bisa tahu apa yang kita perlukan, kemudian bagaimana nanti solusinya. Nah, tadi salah satunya sudah dijawab oleh Bapak. Misalkan tadi untuk ruang guru kata Bapak mungkin diagendakan nanti pengusulan DDAK Pak ya untuk tahun depan seperti itu. Bisa terusin? Oke, ini apa yang sudah kita miliki mungkin tinggal pengulangan saja. Ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan mungkin apa yang sudah kita miliki tadi sudah mulai kita sedang diskusi tadi kan yang sudah ada soal kita jelaskan bukan mereka. Ya. Oke. Isi lumayan alhamdulillah seperti bangunan. Ya. Untuk sarana pendukungnya juga sudah lumayan. Oke. Berikutnya aset hubungan kembali jadwal yang sudah ada, SN. Ya. Bisa dengan orang tua juga sudah terjadi dengan baik. Mungkin itu dari kontrol aset yang bisa kita. Oke. Saya untuk segi keagamaan ada sudah kira-kira aset yang dimiliki bisa mungkin dijawab dari Bu Nisa mungkin dari segi keagamaan. Gimana Bu Nisa? Segi keagamaan kalau musola sudah, karpet kemarin sudah ada juga, tapi masih kurang. Oke. Nah, bisa ditambahkan lagi nanti. Kemudian untuk alat peraga ulun sudah ada juga sih. Oke. Kebudayaan, yang ngajar seni budaya ini dari segi kebudayaan kita ada. Dari segi kebudayaan kita punya aset apa sih ini Pak Tata kira-kira Pak Tata? Untuk baju tari ada. Oke, baju tari ada. Musik ada kan bantuan kemarin. Oke. Paling yang nggak ada, kalaunya boleh diusulkan kayak ada sebuah tempat buat latihan yang khusus. Oke. Tari sadar lah. Hah?
Sekarang Ya, pendopo. kalau pertanyaannya di sekitar lingkungan sini sudah ada sanggar kah? Atau perkumpulan seni gitu yang bisa diajak kerjasama? Ada. Ada. Sudahkah kita melakukan itu? Belum. Misalkan di sini kan ulun lihat banyak tuh yang kuda lumping ya. Nah, sudahkah kita pernah mengajukan kerjasama nih untuk kuda lumping? Kan bisa kerjasamanya nanti bisa dimasukkan di program apa kira-kira Bapak Ibu? P5 ya betul. Apakah itu nanti bisa kita laksanakan? Insya Allah. Kemungkinan bisa. Insya Allah. Oke siap. Sini Pak Tata. Gimana? Al-Quran. Oke, Al-Quran katanya. Gimana Pak Rasid? Kira-kira ada lagi yang Pak Rasid yang Bapak Ibu mau disampaikan Pak Rasid? Kurang kira-kira ada lagi nggak? Mungkin dari yang Pak, modal politik. Oh iya betul. Sekarang modal politik. Nah, modal politik itu artinya hubungan kerjasama kita dengan pemangku daerah. Yang paling minim atau RT, camat. Bagaimana kita hubungannya dengan camat? Dengan camat? Sering kerjasama kita. Oke. Kita minta bantuan dari sekolah itu sering acara HUT RI. Acara HUT RI kita ada kerjasama. Terus? Kalau modal politik alhamdulillah kan di sini lumayan. Pertama dengan jabatan sama. Misal kalau perlu bantuan untuk kegiatan HUT RI, biasanya sekolah berjam bisa melaksanakan, bisa menjadi pelaksana biasanya. Oke. Kita di sini kan kita juga punya modal politik yang lain. Di sini banyak tokoh politik yang duduk di DPR, DPRD. Iya. Nanti depannya kalau memang memungkinkan bisa kita usul untuk bantuan. Siapa tahu ada kemungkinan dari penerima dari proposalnya. Oke. Oke, berarti kita sudah ada hubungan politik ternyata. Salah satunya mungkin ya kalau yang ulun ingat alumni kita menjadi salah satu dewan perwakilan rakyat di tingkat kabupatennya. Kemudian bapaknya juga ini akan mencalon nih jadi kepala daerah, misalkan beliau jadi, otomatis hubungan politik kita dengan beliau akan semakin dekat lagi. Harusnya seperti itu, ya mudah-mudahan seperti itu. Oke, kayaknya ada lagi Pak Rasid? Kira-kira Pak Rasid? Oh ya cukup. Untuk ulun cukup, sesi ulun cukup, akan dilanjutkan dengan rekan ulun Bapak Muhammad Rasid. Silakan Pak Rasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Sebetulnya saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Yudi terkait dua pertanyaan yang sudah disampaikan. Apa sih yang sudah kita miliki, yalah, dan apa yang kita butuhkan yang belum kita miliki. Nah, jadi dari diskusi yang sudah kita laksanakan tadi, itu berkaitan dengan 7 modal yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, di mana tadi yang pertama itu ada modal manusia. Yang dari kalau kita di sekolah itu ada kepala sekolah, ada dewan guru, ada tenaga administrasi, ya, kemudian ada modal sosial, di mana modal sosial ini hubungan kita dengan lingkungan sekitar kita. Ada apa? Ada puskesmas, ya lah. Ada dekat dengan kecamatan, dekat dengan KUA dan lain-lain. Kemudian yang ketiga aset lingkungan, di mana lingkungan kita ini salah satu sekolah yang boleh dikatakan strategis, ya lah. Dekat dengan kecamatan, ya, dekat dengan sekolah-sekolah yang lain, SMP, SD dan lain-lain. Kemudian ada modal yang keempat itu finansial, tadi sudah kita diskusikan juga. Kalau finansial itu ada dari
BOS, BOSDA, kemudian ada dari komite, bahkan ada dana dari CSR. Nah, selanjutnya ada modal agama dan budaya. Tadi sudah kita bahas juga. Ya. Modal agama, sekolah kita sudah punya tempat ibadah, ya, punya tempat ibadah, kemudian punya kitab Al-Quran yang lengkap, dan nanti kita tambah lagi katanya, ya lah. harus ada. Nanti bisa diusulkan, ya. Kemudian dari segi budaya, sekolah kita punya namanya ekstrakurikuler. Ada ekstrakurikuler panting, ada kemudian gamelan, tari, dan lain-lain. Ini salah satu modal atau aset bagi sekolah kita. Dan yang namanya aset atau modal sebetulnya tidak hanya yang ada di sekolah kita aja, termasuk yang ada di lingkungan kita. Misalnya tadi kata Pak Yudi, sanggar kuda lumping misalnya, itu salah satu aset yang ada di tempat kita juga. Dan yang terakhir itu ada modal atau aset politik, ya, di mana di sekolah kita ini sudah beberapa kali kegiatan yang berkaitan dengan politik, di mana ada sosialisasi tentang pemilu, bahkan ada guru kita yang ikut berkecimpung di dunia politik, ya Pak ya, sebagai pelaksana, ya, sebagai pelaksana. Nah, jadi apa Bapak Ibu manfaatnya kita memahami aset atau modal ini? Jadi sebelum memasuki materi itu, awalnya saya tuh cuman mengira bahwa yang namanya modal atau aset sekolah itu cuman yang berbentuk fisik yang kelihatan aja. Ternyata modal manusia tadi yang dulunya saya tidak paham, ternyata murid kita itu adalah salah satu aset atau modal. Kenapa bisa dikatakan aset atau modal? Karena kalau kita lihat kelebihannya dari siswa kita yang ada di Salam Babaris ini, kita itu bisa melahirkan atlet-atlet yang bagus. Yalah, beberapa kali kita mengikuti kegiatan lomba. Tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga di bidang non akademik. Ya, jadi prestasi siswa-siswa yang berprestasi ataupun yang tidak berprestasi itu merupakan juga sebuah aset bagi kita. Nah, dari diskusi yang sudah terlaksana tadi di sesi awal, saya ke bagian untuk bagian kesimpulan. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu ada nggak yang bisa mungkin memberikan sebuah kesimpulan tentang bagaimana sih hubungan apa yang tadi kita perlukan dan apa yang sudah kita miliki? Ada mungkin satu kalimat atau dua kalimat yang bisa menjadi kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak Ibu yang bersedia, kami persilahkan. Pakai mic. Ya boleh Pak Kadep. Silakan Bapak Ibu. Nah, oke. Terima kasih terima kasih. Jadi menurut saya pribadi, kesimpulan antara hubungan aset yang telah kita miliki dan aset yang belum kita miliki, itu artinya dengan aset yang kita miliki kita harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk pengembangan sekolah. Dan untuk aset yang belum kita miliki, kalau itu bisa menjadi perencanaan ke depannya, yaitu bisa dibuat nanti di rencana kepala sekolah, RKS, seperti mengerti dengan yang belum kita miliki. Untuk yang sudah kita miliki, bagaimana caranya supaya kita memanfaatkan supaya bisa mengembangkan sekolah semaksimal mungkin sambil menyusun rencana untuk bagaimana cara menanggapi modal yang masih belum ada. Misal dari segi guru, bagaimana caranya kita misalnya kepada gurunya, harus kita misalnya sesuai dengan asas kebutuhan dari pegawainya, kebutuhan guru, dari segi fisik yang kurang apa, dari segi hubungan masyarakat yang kurang apa, itu sambil jalan, sambil dilengkapi, nanti itulah yang nanti jadi program kerja bisa jangka setahun, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.
Mungkin dari Ulun itu aja, kalau ada yang bisa menyampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Pak Alfi. Kalau boleh saya tangkap, jadi kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Alfi bahwasanya sekolah kita memang sudah memiliki beberapa aset yang boleh dikatakan bagus, dan itu bagaimana caranya kita bisa memanfaatkannya secara maksimal. Dan untuk aset yang belum kita miliki itu akan direncanakan, dibuat perencanaan untuk program ke depan. Oke, mungkin untuk kesimpulan demikian. Satu lagi Bapak Ibu, kami minta refleksi dari Bapak Ibu, bagaimana sih tentang kegiatan yang telah kita laksanakan hari ini. Dari Bapak Ibu kami persilahkan untuk memberikan refleksi atau tanggapan atau bahkan saran dan masukan terhadap kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Boleh Pak Tata, silahkan. Bila mohon izin Pak, dari beberapa pernyataan-pernyataan yang kalian sampaikan, perasaan saya kali ini optimis bahwa kita bisa membangun sekolah kita semakin baik, dan juga kita bisa mengembangkan pendidikan khususnya di daerah Salmobaris. Itu saja Pak, terima kasih. Dari Bapak. Terima kasih Pak Tata. Mungkin ada dari Bapak Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Yudi dan Bapak Setia Mana. Pada hari ini kita mengetahui bahwa aset itu ternyata banyak ya Pak ya. Ada aset manusia ya. Tadi kemudian aset apalagi tadi Aset finansial, ada politik. Iya. Jadi banyak sekali aset yang kita miliki gitu. Dan juga ada aset yang belum kita miliki. Nah, untuk aset yang kita miliki, ini nanti kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya kepada Bapak Ibu ya, guru, baik itu guru mapel, kemudian juga mampu ekstrakurikuler, dapat memanfaatkan aset-aset itu sedemikian sehingga bisa dirasakan oleh siswa ya, misalnya seperti ekskul paskibra misalnya. Jadi di sini kita kemarin kan melakukan pengadaan baju paskibra. Nah, jadi itu bagaimana caranya supaya ekskul itu bisa lebih efektif dan aktif melalui pengadaan yang kita laksanakan gitu. Nah juga mungkin kepada ekskul yang lain gitu bisa memanfaatkan fasilitas yang ada yang sudah disediakan oleh sekolah, bisa ada juga melalui bantuan dari dinas gitu, bisa dimanfaatkan. Kemudian juga yang terpenting adalah bisa kita pelihara sebaik-baiknya. Nah kemudian untuk aset yang kita miliki tadi, kita lakukan perencanaan berbasis data. Jadi kita di sini melakukan itu perencanaan berbasis data. Kita lihat dari misalnya dari rapor pendidikan gitu kan, acuannya dari rapor pendidikan. Kemudian kita analisis gitu, misalnya dianalisis apa saja yang harus kita rencanakan pada RKS yang akan datang. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini saya berterima kasih gitu kami dari Dewan Guru gitu, bisa mengetahui gitu aset-aset yang ada di sekolah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Salmobaris yang sudah memberikan refleksi dari kegiatan kita pada hari ini. Semoga dengan kegiatan kita pada hari ini dapat menambah wawasan kita, dapat menambah pengetahuan kita tentang modal atau aset yang ada di sekolah kita. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Yudi? Kayaknya cukup. Karena tidak ada yang ditambahkan dari Pak Yudi, kami rasa kegiatan kita pada hari ini selesai. Kemudian kami secara pribadi, saya dengan rekan Pak Yudi mengucapkan terima kasih atas waktunya.
salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.